Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Baik, ketemu semester segenap ini ketemu dengan saya lagi ya. Pada materi hari ini, materi PS kelas 3 ya, kita akan mempelajari tentang perdagangan internasional. Sebelumnya kita simak materi berikut ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini hubungannya nanti dengan perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu merupakan salah satu bentuk hubungan ekonomi antar negara. Perdagangan internasional itu telah berkembang sejak lama, ya. Perdagangan internasional sendiri itu makin berkembang sejalan dengan berkembangnya kebutuhan dan kegiatan produksi di berbagai negara. Nah, kemajuan zaman ini mendorong perdagangan internasional semakin berkembang, apalagi dengan adanya beberapa transportasi modern, kemudian alat komunikasi dan informasi yang semakin kompleks dan lain-lainnya. Nah, ini yang menyebabkan kegiatan perdagangan internasional itu makin berkembang. Dari sini kita bisa lihat, bisa disimpulkan apa itu yang namanya perdagangan internasional. Ya, perdagangan internasional adalah perdagangan barang atau jasa antar negara yang dapat diwakili penduduk atau badan suatu negara dan penduduk atau badan negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Sehingga setiap negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional ini mengharapkan adanya keuntungan. Nah, pada kegiatan perdagangan internasional ini terdapat arus keluar dan masuk barang-barang dari satu negara ke negara yang lain. Nah, ini akan terjadi apa? Terjadinya dari perdagangan itu tadi, itu akan terjadi yang namanya ekspor dan impor. Ekspor itu adalah barang yang keluar. Bagaimana satu negara kok bisa mengekspor? Nah, jika negara yang memiliki kelebihan barang akan mengirim barangnya ke negara yang lain atau menjualnya ke negara yang lain, itu akan terjadi ekspor. Jadi kalau dia merasa negara itu kelebihan, itu adalah ekspor. Kemudian impor itu apa? Impor itu adalah barang yang masuk. Bagaimana kok bisa barang masuk? Jika negara atau suatu negara itu kekurangan barang kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya di dalam negeri, nah otomatis negara tersebut itu akan memasukkan barang dari negara yang lain. Nah, otomatis mau tidak mau dia harus memasukkan atau membeli barang dari luar negeri. Nah, itu namanya impor. Oke, kita ke materi berikutnya. Itu selanjutnya itu adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Di sini ada beberapa faktor perdagangan internasional. Yang pertama, keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Salah satu faktor utama suatu negara itu melakukan perdagangan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Mengapa? Karena jumlah penduduk yang semakin meningkat itu mengakibatkan kebutuhan penduduk di suatu negara bertambah dan semakin beragam. Kemudian faktor yang kedua, perbedaan sumber daya alam, yang mana letak geografis dan keadaan alam suatu negara itu berbeda-beda, sehingga suatu negara itu memiliki kekhasan masing-masing. Contohnya, Indonesia menghasilkan hasil laut yang tidak diproduksi di negara Eropa. Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi hasil laut dibandingkan negara Eropa. Nah, kondisi inilah yang memungkinkan Indonesia
menjual hasil laut ke negara-negara Eropa. Nah, ini kemudian faktor ketiga, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya alam yang dimiliki tiap-tiap negara perlu didukung oleh kualitas sumber daya manusia. Nah, kemampuan sumber daya manusia yang unggul pada suatu negara ini mempengaruhi jenis dan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Contohnya seperti negara Jepang. Jepang menjadi negara maju berkat sumber daya manusia yang unggul. Meskipun tidak memiliki sumber daya alam melimpah, negara tersebut memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian yang keempat adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Negara yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK unggul ini akan terus menciptakan terobosan dan inovasi yang baru. Contohnya adalah negara Jerman dan Indonesia. Jerman tidak memiliki tambang mineral untuk bahan baku pembuatan mobil. Akan tetapi negara tersebut memiliki kualitas IPTEK yang unggul sehingga menjadi salah satu negara pengekspor mobil. Sementara Indonesia itu kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Akan tetapi Indonesia belum mampu menghasilkan mobil berkualitas seperti produk buatan Jerman. Selanjutnya adalah perbedaan budaya. Nah, di sini latar budaya yang berbeda ini juga akan mempengaruhi yang namanya perdagangan internasional. Apalagi contohnya adalah Indonesia. Indonesia itu memiliki kesenian yang sangat banyak dan menjadi daya tarik bagi warga negara asing. Contohnya kerajinan tenun dan batik yang dimiliki Indonesia. Nah, hasil kerajinan tenun dan batik ini mendorong beberapa negara untuk mengimpor kerajinan tenun dan batik dari Indonesia. Kemudian yang nomor 6 adalah perbedaan biaya produksi. Negara dengan penguasaan IPTEK tinggi mampu memproduksi barang atau jasa yang lebih banyak, berkualitas dan efisien. Nah, ini kondisi ini berbanding terbalik dengan negara yang tertinggal dalam penguasaan IPTEK-nya. Nah, ini pemanfaatan teknologi modern ini dapat menghemat biaya produksi dan mampu menghasilkan barang yang lebih banyak. Oke. Kemudian faktor berikutnya adalah perbedaan harga barang. Perbedaan harga barang di tiap-tiap negara dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, kondisi ini dapat terjadi karena pedagang ingin memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Contohnya, harga sepatu di Jepang itu lebih murah dibanding di Indonesia. Nah, kondisi ini menyebabkan beberapa pedagang yang di Indonesia itu mengimpor sepatu dari Jepang dan dijual di pasar dalam negeri ini. Nah, dari kegiatan tersebut pedagang akan memperoleh keuntungan. Kemudian yang ke-8, kesamaan selera. Perdagangan internasional ini dapat dipengaruhi oleh persamaan dan perbedaan selera. Contohnya seperti restoran siap saji. Nah, itu otomatis beberapa pengusaha dari luar akan menanamkan usaha-usahanya yang ada restoran-restoran siap saji yang ada di Indonesia seperti McDonald, KFC, Pizza Hut, dan lain-lain. Kemudian yang ke-9 adalah keinginan memperluas jangkauan pasar. Kegiatan perdagangan internasional itu merupakan salah satu alternatif untuk memasarkan produk dari suatu negara. Nah, setiap hari perusahaan atau industri di suatu negara mampu menghasilkan beragam barang atau jasa.
ini otomatis dia ingin barangnya itu terkenal, dikenal oleh masyarakat yang lain, oleh negara yang lain. Kemudian yang terakhir itu adalah kemajuan pada era globalisasi. Nah, untuk dapat bertahan pada era globalisasi dengan kebudayaannya makin kompleks, suatu negara mau tidak mau harus melakukan yang namanya perdagangan internasional dan harus memiliki perekonomian yang mapan. Oke, sekian ya materi hari ini. Kita lanjut penugasan. Gimana dengan materinya? Sudah paham? Ya, cukup ya hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tetap selalu belajar, tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.